Salam target bola. Timnas Garuda akhirnya menyudahi kiprahnya di gelaran Piala AFF 2022 yang hanya mampu masuk babak semifinal. Kekalahan 2-0 dari Timnas Vietnam pada leg 2 tadi malam memupus mimpi Timnas mengangkat trofi juara AFF Cup 2022 tahun ini. Tentunya hasil ini sangat mengecewakan bagi kita semua pecinta bola tanah air. Sebenarnya jika kita bandingkan penampilan Timnas sekarang pada gelaran AFF 2022 tahun ini dengan Timnas dulu pada AFF 2020 sangatlah berbeda. Walau sebagian pemain Timnas AFF 2020 masih bermain di AFF tahun ini. Namun yang membedakan adalah hasilnya ya target lovers. Dulu Timnas mampu hingga ke babak final, sedangkan di AFF 2022 ini kita hanya sampai ke babak semifinal. Dari hasil laga ke laga, Timnas Indonesia di AFF 2020 lebih bagus dibandingkan Timnas saat ini. Hal itu bisa kita lihat kembali. Pada AFF 2020, di babak penyisian, Timnas bermain superior, mampu mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 4-1 di pertandingan pertama, kemudian membantai Laos 5-1 di pertandingan kedua, dan bermain imbang di pertandingan ketiga melawan Vietnam 0-0. Terakhir di babak fase grup, Timnas mampu mengalahkan musuh bebuyutannya Malaysia dengan skor telak 4-1, dan akhirnya Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, Timnas Garuda bertemu Singapura. Singapura sendiri saat itu menjadi tuan rumah AFF 2022. Walau bermain away 2 leg, Timnas bermain sungguh luar biasa, mampu menahan imbang Singapura di leg pertama dengan skor 1-1. Dan di leg kedua, Timnas melibas Singapura dengan skor telak 4-2. Dari hasil ini sangat meyakinkan ya, target lovers. Timnas memang bermain baik secara kualitas permainan. Dan di partai final sebanyak 2 leg, Timnas Garuda harus melawan Thailand. Di leg pertama, Timnas harus mengakui keperkasaan Thailand dengan skor mencolok 4-0. Permainan Timnas terlihat menurun karena kurang fokus dan terlihat grogi di laga itu. Di leg kedua, Timnas tampil berubah dan akhirnya mampu menahan Thailand dengan skor 2-2. Timnas harus rela kembali menjadi runner-up pada waktu itu. Namun secara keseluruhan, Timnas Indonesia bermain baik pada AFF 2022. Berbeda di Piala AFF 2022 ini ya target lovers, Timnas di match pertama menghadapi Kamboja secara hasil memang memetik hasil positif dengan menang tipis 2-1. Namun secara permainan dianggap masih banyak melakukan kesalahan, terutama tidak bisa mengoptimalkan peluang yang ada di depan gawang. Di laga kedua Timnas sangat superior membantai Brunei dengan skor 7-0. Namun kita tidaklah kaget dengan hasil ini, karena di AFF Brunei memang tim terlemah, menjadi lumbung gol tim-tim yang menghuni di grup A ini. Dan di laga ketiga, Timnas bertemu sang juara bertahan Timnas Thailand. Bermain di GBK, Timnas kembali hanya mampu bermain imbang. Di laga terakhir, Timnas Garuda kembali menang tipis atas Filipina dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Timnas menjadi runner-up dan bertemu juara grup B Timnas Vietnam. Di leg 1, Timnas Garuda sebagai tuan rumah menjamu Timnas Vietnam. Walau bermain sebagai tuan rumah dan didukung penuh para supporternya, Timnas hanya bermain imbang dengan Vietnam dengan skor kacamata 0-0. Dan hal ini sangat menguntungkan bagi Timnas Vietnam sendiri. Di leg kedua, Vietnam menjadi tuan rumah dan benar adanya Vietnam bermain efektif hingga mampu mengalahkan Timnas Garuda dengan skor 2-0. Tentunya hasil ini membuat Vietnam lolos ke final dan membuat Timnas Garuda gagal lolos ke final. Dari segi permainan pada AFF 2020, Timnas terlihat luar biasa. Pola bermain kerjasama antar pemain yang sangat nyetel didukung mental para pemain yang sangat baik maupun semangat juang yang tinggi dan bermain efektif dalam proses terciptanya gol bagi Timnas sendiri. Hal itu bisa terlihat di AFF 2020 tahun lalu. Hasilnya Timnas jauh lebih baik dari AFF 2022 tahun ini. Sedangkan di Piala AFF 2022 tahun ini, secara kualitas permainan di Piala AFF 2020 tidak terlihat lagi. Justru masih banyak melakukan kesalahan, terutama kesalahan passing, banyak membuang peluang, bahkan beberapa pemain dibilang egois. Dan kualitas pemain yang dulu membela Timnas pada AFF 2020 menurun penampilannya. Hal ini yang menjadi salah satu faktor Timnas gagal di Piala AFF 2022. So, semoga saja seusai kegagalan Timnas di Piala AFF 2022 ini, adanya perubahan dan perbaikan di semua sisi, agar Timnas dapat mencapai hasil maksimal di ajang lainnya yang menunggu di tahun 2023 ini.
Dan kita sebagai pecinta timnas tetap setia dan semangat mendukung timnas Indonesia untuk maju dan berjaya ke depannya. Tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, Asia, namun dunia. Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.